malam dari Pulau Buru. Sudah tahu ya? Ini mau ngomong nggak enak, tapi ya nggak apa-apa, memang kenyataannya gitu ya. Jadi Pulau Buru itu sekitar satu malam dari Pulau Ambon. Gitu ya. Ibu kotanya yang terkenal namanya Namlea. Oke. Waktu pecah konflik gitu ya, daerah itu dikuasai oleh orang non-Kristen. Itu daerah Pulau Buru. Jadi seluruh pantainya itu, pinggirannya itu sudah milik orang non-Kristen. Orang Kristen yang tadinya berdiam di daerah itu sudah mengungsi dan gak mau balik lagi. Jadi pulau pinggirannya, pantainya dikuasai oleh non-Muslim. Tapi lihat ya, gunungnya dikuasai oleh orang Kristen. Nah saya pergi ke gunungnya. Di gunung di atas itu saudara-saudara ada sebuah danau namanya Danau Rana. Danau itu sekelilingnya ada orang Kristen yang di sana. Mereka yang ada di sana itu hampir semua sudah Kristen GSJA. Itu melalui cara yang ajaib. Tapi untuk berangkat ke sana saudara-saudara dari Namlea kita mesti berkendara, kami berkendara dari kalau nggak salah jam 10 pagi, tiba itu jam 3 sore lewat. Sebenarnya jaraknya pendek, cuma jalannya rusak. Kami mesti melewati sekitar 10 air yang jaba lewat jalan. Dan kalau air itu lewat jalan, saudara setiap kali hujan dia aja gerus itu jalan sampai ada yang tinggal 1,5 meter. Jadi kalau kami mau lewat di 1,5 meter itu, kami mesti timbun dulu. Timbun dulu sampai 2 meter atau 2,5 meter supaya mobil kita bisa lewat. Memang dia punya sungai cetek. Tapi sesudah sungai jurang yang dalam. Nah daerah gunung itu sangat kaya. Waktu saya lewat, itu waktu jalan pertama itu jalannya lebar. 24 meter ada kali. Lebih lebar dari gereja ini jalannya. Karena sudah masuk perusahaan untuk logging, pembalakan. Tapi ini saya lihat kayaknya resmi. Itu pohon-pohon besar saudara-saudara yang 2-3 orang boleh polo, itu banyak di sana. Dan di sana orang menebang pohon, jadi orang suku itu kemana-mana bawa peda. Pedanya itu tajam sekali, jadi kalau dia suka potong pohon, dia potong, tuk kelar gitu ya. Di suku-suku itu masih sama dengan orang dulu, memasak di Dodika. Gitu ya. Jadi sesudah berjalan semua suku yang di gunung itu semuanya sudah dengar Injil. Tapi mungkin mirip dengan Minahasa 200 tahun yang lalu. Jadi kadang mereka kadang mereka percaya kepada Alkitab, tetapi kadang mereka juga masih banyak melakukan ritual-ritual yang tidak Alkitabiah, kira-kira begitu ya. Itu sebabnya masih terus dikerjakan dan sejauh ini gitu ya, daerah suku Danau Rana itu sudah diadopsi oleh Yayasan HBL Mantiri, oleh GSJA Bethlehem Bogor, sehingga semua gereja yang ada di sana itu sudah bagus gerejanya, gedungnya sudah pakai tehel, sudah berbentuk gereja, sudah ada sound system, dan satu-satunya bangunan yang ada listrik adalah gereja. Jadi sama Yayasan HBLM dipasangkan solar itu listrik tenaga surya. Cukup besar sampai cukup untuk bisa hidupkan sound system. Dan suku Danau Rana itu karena bagian dari Ambon, mereka memang suka musik. Di sana kami melayani dari desa ke desa. Kami yang turun karena memang settingannya seperti itu. Karena kalau mereka mau suruh kumpul di tempat pertama itu biayanya lebih besar. Sementara saya pergi ke sana waktu itu atas nama Departemen Sekolah Minggu Nasional GSJA. Itu salah satu daerah yang harus kita layani karena mereka betul-betul daerah yang butuh dukungan. Kita mendirikan PAUD di sana. Tapi oleh karena pandemik, penanggung jawab PAUD-nya bermasalah, saudara-saudara, akhirnya PAUD-nya itu ditutup. Jadi kami pergi itu untuk melihat kondisi PAUD di sana jadi apa enggak. Itu benar-benar menyedihkan di sana. Sekolah ada saudara, bangunannya ada. Tapi anak-anaknya gak sekolah. Tanya, kapan, mana gurunya, kenapa gak datang? Sebulan sekali datang. Guru SD. Ada sekolahnya, ada bangunannya. Nah mereka membangun itu, untuk ke desa-desa itu harus lewat danau.
danau itu enggak boleh pakai motor, danau perahunya enggak boleh pakai motor. Jadi mesti penggayung. Gitu ya. Jadi penggayung adalah barang yang sangat mahal di sana. Kira-kira gitu. Jadi dorang tuh kapal boleh semua orang punya, tapi penggayung harus milik sendiri. Kira-kira begitu. Jadi kalau mereka mau menyeberang, mereka boleh naikin kapal siapapun, tapi mereka nggak boleh ambil penggayungnya. Jadi mereka harus bawa penggayung sendiri. Nah kami ke sana itu barang-barang cuma ditaruh di atas penggayung itu, di perahu yang dia lebar memang, tapi pantai lebih lebar, saudara-saudara. Nggak ada tempat duduk, jadi duduk di sema-sema. Karena ada sema-sema kita cukup berani. Tapi sebelum sampai di danau, dari rumah gereja, dari kampung mau pergi di danau itu harus jalan kaki. Jalan kaki itu berjalan di jalan air. Jadi itu PC semua gitu ya. Kong DP kusu-kusu lebih tinggi dari kita. Syukur kalau saudara lihat video yang masih dapat lihat DP jalan itu berarti bagus, masih Ricky video. Tapi ada banyak di mana video soalnya tidak bisa diambil karena memang kusu-kusu tinggi sekali. Lalu DP cerita adalah waktu kita bilang, kau di sana mau bagaimana? Pakai jo selop biasa, jadi kita bawa selop. Bling-bling lagi selop tada bawa. Sampai di sana, aduh pakai selop tatan suruh PC sampai di sini. Tuh selop kurang kaki karena selop mahal, terpaksa mesti ambil selamatkan. Kalau dia selop suntuk tak sama saya biar ya selop mahal ini kasihan. Jadi angka bajalan. Nanti hari ketiga pulang baru dorang kasih sepatu bot. Baru kita bajalan. Dari hari pertama kayak bilang dalam hati kita, aduh di Hartman banyak itu sepatu bot. Kok kita bawa sepatu bot putih so paling gagas tuh di situ. Tapi itu baru DP perjalanan. Jadi yang saya posting itu cerita penuh kemuliaan. Ada cerita yang lebih seru saudara-saudara. Sesudah kan kami bermalam di kapal. Itu goyang. Tapi sudahlah itu enggak apa-apa masih bisa. Turun berjalan 7 jam itu kendaraan sempit sekali. Kalau kita dapat di muka karena ketua toh. Jadi dapat di muka. Tapi di tengah ada satu departemen sekolah minggu namanya Olin gitu. Olin di sebelah begini. Lalu kemudian sopir. Sopir DP barang sopunung terampe ransel di belakang. Kita bilang tani mau tapi ransel mesti taruh pokoknya kita duduk saja. Karena kalau seolah-olah juga sudah bisa bikin apa-apa di sana. Berjalan dengan situasi yang seperti itu sampai di sana saudara-saudara itu anak-anak melihat orang itu memang seperti melihat malaikat datang. Senang sekali dorang rupanya sobat tunggu dari pagi. Orang sampai jam 3 sore itu masih kumuh sekali karena nggak bisa bikin apa-apa dari kapal langsung berjalan dan seterusnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terpaksa kami langsung ganti begitu jo coba ganti baju langsung pimpin sekolah minggu. Habis pimpin sekolah minggu jam KKR malam. Jemaat sobat tunggu semua orang masih tasuar-suar habis sekolah minggu. Langsung pimpin KKR. Berarti kan tubuh saudara dalam keadaan sangat lelah. Mau pulang, ini sudah makan malam di kampung yang kedua, orang PBS Camp itu kampung nomor 1. Lalu gembala di kampung nomor 1 bilang begini, aduh kak, untung tadi itu di gereja ada satu kaum muda, ada cek karena ternyata dia dapat kak ada 3 ular di situ. Satu di plafon, satu di bawah meja makan, satu di muka speaker. Dia kata ada sandar-sandar begini cari-cari signal. Karena di kampung 1 masih bisa dapat signal. Tapi cuma bisa WA, orbit kalau nggak salah. Kok dia lihat apa itu udah berenda di speaker. Aduh ular kata. Jadi dia tangka itu dia semati pas dia masuk. Dia lihat di bawah meja makan ada kata 1. Jadi dia tangka. Kok pas dia masuk ada gantung begini di DP ekor. Jadi dia tangkat tiga. Jadi sudah kak tenang. So bersih itu kamar. Kira-kira rekan saudara mau tidur di kamar itu. So taba diam orang. Mau saya tunjuk muka tako pendeta. Mau saya tunjuk ndak tako so geli. Ini bukan. Kalau setan usir dalam nama Yesus. Ya ada pegeli-geli, baru ular kan saudara-saudara, so tak pikir kita. Terus dia kita bilang, yakin kak so hilang semua. Sudah Bu Pendeta,
tenang, sudah 3 ekor sudah ditangkap semua. Sobaku Haga, saya, Kak Ramli, terus begini Kak, kalau kamarnya kakak bertiga, jadi kita 3 perempuan, saya, Vera dan Olin gitu ya. Kamar kakak bertiga sudah aman, sudah ada plafonnya. Kamar Kak Ramli dan Kak Isak aja yang enggak ada plafonnya. Saudara tahu di sini kita baru nonton reels yang ular turun dari plafon, yang dorong cucu-cucu begini, yang patola besar begini. Kita bilang lebih takut kita kalau tidur begini, kok dia ada di atas sini. Aduh, saudara-saudara, ini gempala susah cerita. Tapi mau bagaimana saudara-saudara, akhirnya pulang pun otoso pulang, berarti kurang ada motor 2, jadi antar dulu orang tuh 2 yang pertama itu Olin kecil, jadi Olin dan Vera 1 motor dengan Pak Isak 1 motor jalan duluan, tinggal kita dengan Ramli. Tadinya dorang mau suruh laki-laki lebih dulu, perempuan ke belakang. Kita bilang, kok jadi apa-apa di jalan? Jadi kita bilang laki-laki berjalan dengan perempuan, laki-laki berjalan dengan perempuan, karena mau lewat utang. Mau lewat utang deh, mau lewat di jalan itu, mau lewat telaga lagi, lewat sungai. Aduh, namanya so dengar cerita ular saudara-saudara. Saudara berpikiran apa kira-kira? Kita berpikiran sepanjang dukun dia keluar kamari begini. Kok kita nak pikir tuh ular kecil-kecil begini saudara-saudara. Itu ular Citraland. Kan kalau di utang begitu dia pikir patola besar-besar. Aduh, pulanglah tuh orang. Kita lolos, Ramli pe motor mogok di tengah jalan. Tapi ya Kak Ramli sudah muncul-muncul. Cek dulu dia. Sudah Kak, tenang, itu motornya Kak Ramli naik Kak itu memang sering mati-mati di jalan. Loh, puji Tuhan, kapan kamu enggak bilang dari awal? Ini enggak punya pilihan lain. Akhirnya sampai kita di gereja situ, saya mau masuk di pastori aja saya enggak mau. Saya badan geli, pas turun dari motor geli. Bagaimana caranya? Tapi mesti masuk. Satu-satunya yang punya lampu cuma pastori dan gereja. Selain dari itu enggak ada lampu, ini sudah tengah malam. Di lampu remang-remang begitu saya punya pikiran sudah betul. Tiba-tiba Kak Vera bilang begini. Bagaimana kalau kita berlima tidur saja di dalam gereja. Gereja enggak seberapa besar. Itu gereja so pakai tehel, so cat dinding putih dan terang, ada lampu. Jadi di situ saja. Lalu saya bilang mungkin itu lebih baik. Supaya kalaupun ada ular, ada laki-laki di dalam situ yang bisa tangkap ular. Ternyata 2 laki-laki itu juga panah ke ular. Aduh, saudara-saudara. Begini tuh Pak Isak. Pak, gimana harus ada caranya ini? Saya bilang pakai cara orang tua dulu, kasih garam. Entahkah itu masuk akal atau enggak, mari kita tahu kalau betul toh orang tua toh kasih garam. Itu tapi mami dia bilang pakai garam, dia mau lewat situ. Oke, pi ambil garam, taruh di pintu semua, tidurlah orang gitu ya. Semuanya sehat, bangun pagi. Besok pagi, nah jam 3 pagi itu rasa pipis. Aduh. Nah DP hebat, DP toilet, dorang sobekin. Jadi toilet duduk, bagus. Itu dibikin oleh yayasan. Jadi toiletnya cuma DP atas tabuka, kon DP belakang pohon-pohon bulu. Kong nggak ada lampu. Jadi cuma lampu HP ini. Tasnya bangun. Pak Isak, Kak Ramli bangun. Mau pipis. Jam 3 pagi, jam 3 pagi. Terus Pak Isak bilang, Kak Ramli aja. Iyo Kak kita Jo. Kok kita bilang, kamu Kang Ana center to toilet. Jangan ada satu di situ, enggak mau jadi. Dia bangun, dia center, baru dia lapor. Sudah Kak, aman bersih. Pergi pipis, kelar pipis, pulang pagi-pagi. Ada 1 ekor tewas, keok. Lalu kemudian ini ada siapa yang bangun malam-malam ada tak injak ini ular kecil ini. Jadi orang ini semua. Lalu kemudian sudah kelar, mau pindah di gereja, sarapan ini baru tuh pendeta bilang Kak sebenarnya itu minggu lalu di dalam gereja lagi di hiasan selenger ada ular lah di situ. Cuma orang sudah cerita kalau enggak tahu kata mau tidur di mana. Itu DP bagian lucu mengenai ndak ada DP ular, karena so cerita tentang ular tuh pikiran tentang ular so muncul di kepala. So saya bilang begini, betapa powerfulnya sebuah cerita itu. Betul? Jadi saya bilang tolong berikut kalau orang pelayanan itu cerita begitu jangan di hari pertama. Hari terakhir saja, kalau enggak itu akan merusak banyak hal gitu ya.
Masih banyak cerita yang lain, tetapi saya mau sharing sesuatu yang luar biasa juga mengenai apa yang sementara terjadi sesudah Yesus bangkit. Oke? Yesus menampakkan diri. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 18. Jadi peristiwa Allah menampakkan diri dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama itu terjadi banyak kali. Jadi di dalam Perjanjian Lama Tuhan suka menampakkan diri, betul ya? Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang terbakar. Tuhan juga menampakkan diri kepada Abraham waktu dia bikin sup untuk memberitahu bahwa Abraham mau punya anak. Jadi Tuhan berulang kali menampakkan diri. Sama-sama bilang menampakkan diri. Dan di Perjanjian Lama itu terjadi pada orang-orang tertentu, tentunya tidak semua orang, tetapi Tuhan sering menampakkan diri di Perjanjian Lama. Nah, peristiwa Yesus menjadi manusia itu sebenarnya adalah Tuhan menampakkan diri yang paling lama. Gitu ya. Tuhan menampakkan diri sebagai manusia yang paling lama adalah ketika dia lahir sampai disalibkan, sampai dibangkitkan pada hari yang ketika kita bisa melihat Tuhan dalam wujud manusia. Sayang sekali orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus tidak semuanya tahu bahwa dia adalah Allah. Dorang hanya tahu bahwa dia adalah Yesus, Mesias yang akan menyelamatkan, tapi dorang tidak tahu bahwa Mesias yang akan menyelamatkan adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Oke? Jadi secara spesifik kita bisa lihat campur tangan Tuhan. Gini, kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam hidup kita, dia tidak segan-segan menunjukkan diri kepada kita supaya kita bisa terhisap dalam rencananya. Yang percaya bilang amin. Oke? Nah, ketika Yesus bangkit, sesudah itu ada 40 hari dia menampakkan diri, betul ya? Nah, kita baca dulu di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 18. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat-ayat dalam Markus ini bercerita tentang peristiwa sesudah Yesus dibangkitkan. Bahwa Yesus bukan hanya satu kali menampakkan diri. Di dalam ayat-ayat ini diceritakan pertama kali ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Oke? Lalu kemudian dia juga menampakkan diri kepada murid-murid 2 orang yang dalam perjalanan. Lalu kemudian mereka masih kurang percaya. Lalu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang murid di luar Yudas maksudnya.
ketika mereka sedang makan. Dan dalam pertemuan itu Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka. Sesudah 3 kali Yesus menampakkan diri, murid masih ada di posisi tidak percaya. Dan menurut catatan Alkitab, Tuhan Yesus menampakkan diri kurang lebih itu penampakannya 10 kali. Berapa kali saudara-saudara? 10 kali. Mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri? Di jelang 40 hari sebelum kenaikannya, selama 10 kali dia menampakkan diri kepada jumlah orang lebih dari 500 orang. Mulai dari 1 orang, 2 orang ada, 3 orang ada, 11 orang ada gitu ya. Terus sampai lebih dari 500 orang. Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Tapi sebenarnya apa yang dikerjakan Yesus selama 40 hari itu? Menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dan 3 gitu ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 begini. Ini Lukas tulis. Dia bilang begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perhatikan kata sebelum itu. Sebelum Yesus diangkat, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi apa yang dikerjakan Yesus selama 40 hari, dia memberikan perintah. Sama-sama bilang perintah. Kalau Yesus memberikan perintah kepada rasul-rasulnya sebelum dia naik ke surga, berarti perintah itu sangat penting. Yang percaya bilang amin. Nah, salah satu perintahnya itu adalah untuk kita orang yang percaya kepadanya. Perintahnya adalah pergilah. Bilang kepada orang di kanan dan kiri, pergilah. Saudara tahu waktu kaki saya terbenam, Pastor Ramli punya kaos kaki putih kage so merah, soda lintak kote di dalam. Bajalang kurang Ramli jatare, karena ada kalau bajalang di rata enggak apa-apa, bajalang naik gunung itu bikin falau saudara-saudara buat kita. Tapi bisa selamat. Di saat-saat yang penuh penderitaan itu saudara-saudara yang rasanya memang aduh Tuhan saudara mati, kita jatah bayang Mas Yongki. Tanya begini, bukan main ini Mas Yongki bahotbah di MCM Next Gen, AC. Di rumah dia pulang pi bermain PS3. Kita pestaf masih muda gagah perkasa. Di rumah main PS. Mohotbah di Next Gen, semua so ada, so gagah, so ganteng. Napa DP gembala sidang bawa tatono di PC, lintak jagigi. Tuhan, so tak putar so ini dunia. Harusnya tuh muda-muda tuh pergi karena dorang gak jaba lelah. Marah Tuhan bilang begini, itu perintah bukan untuk Yongki. Itu untuk semua termasuk ngana gembala sidang. Supaya ngana tahu bagaimana tuh pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, amin. Saya nggak ada utang loh sekarang sama Tuhan. Saya ngomong ke jemaat saya nggak ada utang. Karena saya so pergi sampai ke ujung Danau Rana. Amin. Tempat nggak ada signal. Kalau nggak ada signal semua pernah misi juga. Tapi tempat berlintah dan berular kan? Belum tentu kan? So pulang lagi lalu itu ibu gembala cerita. Aduh pastor. Pastor udah pergi so gagah. Tapi orang pendeta nama pendeta James. Dia memang tidur dengan ular. Jadi dia dorang cuma pakai karpet tuh, ular dah tidur di bawah karpet. Yang hebatnya adalah waktu bangun pagi itu ular so pingsan, so penyok karena tuh pendeta gede sekali. Itu dia baru bilang. Tapi kita kok mana mau. Sebelum tidur tadi bilang Pak Ishak, cek dulu tuh kasur begini, angkat DP spray, cek satu persatu. Tani mau biar cicak, tani mau apalagi ular. Bukan karena nggak percaya ayat kamu memegang, bukan karena ada ayat ini lalu mana ular mau dipegang, kan nggak begitu. Betul nggak saudara-saudara? Tapi minimal Tuhan
perintah pergilah itu sudah dilakukan. Sama-sama bilang amin. Jadi ini untuk Yesus karena memang itu tujuan. Jadi tujuan Tuhan memperlengkapi kita supaya kita bisa pergi memberitakan Injil. Katakan amin. Bahwa pekerjaan memberitakan Injil adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kita semua, bukan hanya pendeta, bukan hanya pastoral, tetapi semua yang percaya kepada Yesus harus menerima amanat agung ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. Yang percaya bilang amin. Jadi begini, yang suka sumbang-sumbang doi untuk pelayanan misi bagus. Tidak boleh terlalu sombong. Karena kalau saudara pergi, nanti satu kali tamu begini, tak kasih akang doi, kamu tuh pergi linta isap darah. Kalau kamu mau, halo? Jadi begini, orang yang di pekerjaan misi kita tahu mereka memang benar-benar berat. Gitu ya, sangat berat tantangannya. Jadi kalau saudara dapat kepercayaan untuk, maaf cuma mau kasih doi untuk pemberitaan misi, jangan pelit-pelit. Karena itu orang petugas sebenarnya, tetapi karena orang tidak bisa, ada orang lain yang bisa, orang yang pergi, orang harus topang pada orang. Yang percaya bilang amin. Biar cuma 1.000, 2.000, saudara itu akan sangat meringankan mereka. Itu sebabnya amplop misi jangan pernah kosong dalam 1 bulan. Saudara isi itu digunakan untuk pemberitaan Injil, itu untuk digunakan untuk pergi. Jadi untuk memberikan perintah amanat agung. Lalu kemudian sebelum itu dia memberi perintah oleh Roh Kudus kepada Rasul yang diberinya kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Yesus menampakkan diri tujuannya untuk menunjukkan bukti yang sempurna bahwa dia benar-benar bangkit. Pastor Ramli dalam khotbahnya bilang kepada kita bahwa satu-satunya orang yang bisa mengalahkan maut dan katakan bahwa saya bangkit mengalahkan maut memang cuma Yesus. Dan itulah yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas hidup dan mati. Yang percaya bilang amin. Dan yang ketiga, mengapa dia harus menampakkan diri? Yaitu untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Sama-sama bilang kerajaan Allah. Semua konteks yang kita kerjakan hari ini saudara-saudara, itu adalah dalam konteks kerajaan Allah. Itu orang cerita, kita bicara kepada jemaat di Danau Rana. Saya bilang saya punya jemaat di Manado yang saya tinggalkan. Saya punya keluarga yang sangat mengasihi saya, yang saya tinggalkan. Kalau mau cari kenyamanan, tempat tidur saya jauh lebih nyaman dari yang mau tidur di sini. Itu tidur memang cuman papang kong spray. Kalaupun ada kasur tipis sekali. Tapi saya berani tinggalkan semuanya karena ada perintah Yesus. Karena soal kerajaan Allah. Bilang amin. Soal kerajaan Allah inilah yang menyanggupkan kita untuk meninggalkan. Kalau mau pikir saudara pepiongong anak jangan mau pikir di sana dan lain-lain sebagainya. Tetapi no, ini tentang kerajaan Allah. Amin. Bahwa semua suku harus mendengarkan nama Yesus. Jadi karena ini soal kerajaan Allah, semua pasti dimungkinkan. Bukan hanya orang di Danau Rana, tetapi kita juga yang di pikiran Danau Tondano. Kita ada di pinggir pantai Boulevard. Kepada kitalah satu-satunya tujuan kita berada, diberkati, dan lain-lain semuanya adalah untuk kerajaan Allah. Di mana Allah bisa memerintah lewat firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Yang percaya bilang amin. Jadi intinya apa, Pastor? Intinya cepat saja, tinggal 11. Yang pertama, kembali lagi. Inti dari Yesus harus menampakkan diri adalah soal amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 Yesus menyatakan bahwa ada 3 hal yang kita semua orang percaya harus ingat. Dia ucapkan itu sebelum dia naik ke surga. Pada waktu dia menampakkan diri di saat-saat yang terakhirnya sebelum dia naik ke surga, dia bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Sama-sama bilang semua bangsa murid Tuhan. Waktu saya ada di Danau Rana, saudara-saudara, kampung yang pertama itu kita nggak singgah. Kampungnya kecil sekali. Saya ketemu anak
anak-anak itu enggak pakai baju, saudara-saudara. Patalanjang, karena kita lihat dari Oto. Karena Oto lewat, dorang semua langsung berdekat ke arah Oto. Dan di kampung itu saudara durian di mana-mana. 1 karung 60.000. Aduh, kalau kita enggak darah tinggi, saudara-saudara, taso sikat semua itu. Cuma taso ingat cuma bawa amlodipin 1 strip. Itu kampung durian. Bukan kampung durian, banyak durian maksudnya di sana. Ada anak-anak, enggak pakai baju. Perutnya buncit. Matanya biru, saya bilang ini cacingan. Kayak orang busung lapar. Tapi saya enggak tahu. Kalau kita tahu, kita ada bawa kombantrin. Kalau kita tahu, kita ada bawa yang lain. Karena kan ini masih pertama kali perjalanan. Saya lihat 1, 2, 3 anak. Ada 1 anak perempuan. Duduk. Ramli yang lihat duluan, Kak. Ada snack di pakak petas. Saya bilang, sonda ada, taso kasih. Kenapa? Mau kasih snack patu anak. Karena ada 1 anak perempuan, dia punya tangan pokol. Kita pikir itu dia karena mungkin cilaka kok itu. Enggak, dia rupanya sejak lahir. Kalau bekas dijahit kan kelihatan toh. Di sana. Mereka melihat kita, mereka tahu bahwa kita diutus Tuhan. Begitu loh. Pindah ke 1 desa itu, yang tempat kita mau bikin PAUD, ada gedungnya, tapi nggak ada gurunya. Dalam hati saya bagaimana? Jadi pendeta yang di sana harus menjadi guru, dia harus menjadi semuanya. Saudara-saudara. Tapi itu harus dilakukan untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang percaya bilang amin. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya pergi menjadikan murid, tetapi juga membaptis mereka. Lalu kemudian untuk apa? Supaya mereka melakukan semua hal yang aku perintahkan kepadamu. Saya jarang khotbah tentang amanat agung di gereja ini. Tapi hari ini saya mau khotbah, ingatkan kepada kita bahwa pergi dan menjadikan orang lain murid. Bahwa gini, bahwa kita yang menjadi murid saat ini itu bukan akhir dari segalanya. Hidup kita sebagai orang Kristen tidak boleh berhenti sampai semua bangsa jadi murid Tuhan. Katakan amin. Saudara gak tahu gimana perasaan yang ketika lewat, lalu mereka bilang, Kak ini dulu daerah Kristen, ini sesudah konflik sudah gak bisa lagi dan lain sebagainya. Sudah gak ada lagi gereja di daerah situ, sudah jadi dikuasai oleh saudara-saudara kita yang muslim. Tapi kita sudah seperti sudah gak ada tenaga lagi mau bikin sesuatu di situ karena itu sudah terjadi. Kita gak bisa kembali ke putaran waktu dan kemudian seandainya waktu itu kita lakukan ini, kita gak bisa kembali. Kita gak bisa merubah masa lalu kita, tetapi kita masih bisa rubah masa depan kita. Katakan amin. Supaya kita makin terarah kepada misinya Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jadi gini, kehidupan saudara berjemaat, saudara akan jadi cetek. Akan jadi kerdil kalau saudara hanya berpikir saudara ke gereja untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Keagunganmu ada ketika engkau mulai care kepada orang lain. Sama bilang kepada orang lain, care sama orang lain. Tidak perlu kaya untuk bisa membantu orang lain. Saudara hanya perlu punya hati untuk supaya saudara bisa memberkati orang lain melalui kesaksian hidupmu. Tidak selalu soal makan. Kadang mereka cuma perlu story. Kisah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan itu sudah cukup untuk mengubahkan mereka. Bagaimana suku di sana bisa bertobat itu cuma dari 1 cerita. Tapi cerita yang benar terjadi. Ada seorang bapak orang suku itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang dari buta huruf kemudian dia bisa baca Alkitab dan bisa berkhotbah. Dan setiap kali dia berkhotbah, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang di sana itu dilawat Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat Injil masuk di Danau Rana. Sampai hari ini. Saudara akan ketemu komunitas Pentakosta di atas gunung. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan masih. Si bapak itu sudah meninggal.
Tetapi suku itu masih belum selesai. Mereka sudah menerima berita Injil, tetapi mereka masih butuh pendidikan. Saya yakin gak ada di antara kita yang kuat mau tinggal di hutan seperti itu. Betul gak? Dan kita tidak dilahirkan di sana juga. Kecuali saudara punya panggilan yang spesifik. Tapi paling tidak sesama orang Kristen kita bertanggung jawab untuk membangun saudara-saudara kita di daerah sana. Yang percaya bilang amin. Saya bilang kalau memang gak ada guru, memang gak ada guru dari luar yang mau tinggal di sini. Kalau lihat kondisinya seperti ini. Tapi saya berdoa supaya dari jemaat sini, kalian akan utus, kalian punya kaum muda untuk berangkat sekolah di kota. Supaya kalian bisa ada yang masuk PGTK, PGSD, dan kemudian balik di kampung dan jadi guru di sana. Masalah saudara-saudara. Karena di sana anak belasan tahun, di sana mereka gak biasa kawin seperti kita. Mereka punya gaya kawin, gaya hutan. Kalau anak laki-laki sudah suka sama anak perempuan, dia tinggal bawa gula pasir, dia tinggal bawa terigu, beras kepada papanya. Kalau papanya terima, dia punya pemberian itu, dia boleh langsung tinggal sekamar sama anaknya. Masih begitu. Gereja sekarang sedang berusaha mengubah itu. Jadi anak-anak yang baru mens, masih muda gitu ya. Kalau sudah ada orang mau dan orang tuanya sudah terima, dia punya sembako sudah selesai. Lalu saya tanya terus, kalau putus bagaimana? Apa masih boleh putus? Oh, kalau putus orang tua bapaknya harusnya pulang semua. Gula, mentega, rica harusnya pulang semua. Kok putus kok dia so tinggal sama-sama dengan DP anak, kok cuma mau putus begitu mau saya pulang dengan gula dan sembako? Masih banyak yang perlu dikerjakan. Saya tanya kenapa orang-orang yang gak sekolah? Karena mereka gak punya akte. Mereka gak punya KTP. Kalau mereka gak punya akte, gak punya KTP, gimana mereka bisa sekolah? Mau bikin akte, di gereja akhirnya bikin kawin massal kan saudara-saudara. Mau bikin akte pernikahan, ditanya kamu tanggal lahirnya kapan? Dia bilang, waktu bulan mati saya lahir. Waktu awal musim tanam jagung, saudara bayangkan itu tanggal berapa, tahun berapa. Jadi terpaksa gereja yang bertindak, ya kamu sekitar umur 30-an, kamu punya tanggal lahir segini. Baru buat administrasinya, serahkan, dikawinkan secara massal. Itu pekerjaan yang banyak sekali saudara-saudara. Harusnya saya berharap kalau orang gak mungkin tinggal di rimba sana. Orang kamu yang disekolahkan. Pertanyaannya mau sekolah saja susah. Bagaimana mereka mau pinter? Guru 1 bulan 1 kali datang. Ada satu desa 1 tahun 1 kali datang. 17 Agustus cuma mau upacara bendera. Daerah Kristen. Torang pe saudara. Torang pe keluarga. Mengajar mereka untuk melakukan semua hal yang Tuhan perintahkan adalah tanggung jawab kita juga. Yang percaya bilang amin. Amin saudara-saudara. Siapa yang mau pergi berikut pelayanan misi? Yes, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jangan pergi gara-gara tertarik story saya. Story saya itu towo. Maksudnya itu cuma cerita-cerita yang seru. DP penderitaan tanda taruh di situ. Oke. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi saksi bagi mereka. Oke. Sama-sama bilang jadi saksi. Nah, apa sih yang menarik dari semuanya ini? Tuh ya. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri, berbicara, pesan dan lain-lain sebagainya. Tetapi menurut saya ada satu yang kita gak boleh lupa ketika dia menampakkan diri. Yakni gini, dia ingin menunjukkan pesan yang harus kita ingat dalam peristiwa penampakan Yesus. Dia ingin menunjukkan kemahatauannya kepada kita. Bahwa dia adalah Allah yang maha tahu, itu harus kita yakini dan kita pegang. Katakan amin.
Ketika Yesus menampakkan diri, semua yang dia ucapkan kepada rasul-rasul itu berbicara soal hal-hal yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan supaya hal-hal itu terjadi. Artinya dia bisa tahu masa depan kita, dan masa depan kita sama seperti dia menggenapi perjanjian lama. Demikian dia yakinkan bahwa masa depan kita bersama dengan dia pasti akan terjadi. Nah, karena dia Tuhan yang maha tahu, maka nomor satu, berbahagialah kita orang Kristen karena kita tidak perlu munafik di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu cari-cari muka Pak Tuhan. Kita tidak perlu menunjukkan prestasi untuk menyenangkan Tuhan karena Tuhan maha tahu. Dia tahu sampai orang pe dalam-dalam. Dia tahu sampai orang pe sisi-sisi gelap yang orang lain tidak tahu. Orang pe pasangan tidak tahu, tetapi dia tahu. Karena Tuhan maha tahu, orang tidak perlu susah-susah hidup munafik di hadapan Tuhan. Sebaiknya orang datang kepada Tuhan, be ourselves, jadi diri sendiri. Tidak perlu saudara menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa saya bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan, no. Tuhan tahu semuanya. Itu sebabnya kalau saudara sudah masuk di hadirat Tuhan, ketika saudara berdoa bersama dengan Tuhan, nggak usah jadi anak pura-pura, jadi anak baik. Datang apa adanya, karena dia maha tahu. Karena dia maha tahu, maka kita bisa dengan merdeka datang kepada Tuhan. Amin. Merdeka saja. Salah satu alasan mengapa Daud disayang oleh Tuhan, karena Daud tidak pernah menyembunyikan DP perasaan Pak Tuhan. Dia tahu Tuhan maha tahu. Saya pernah khotbah itu, saya bilang, Daud kalau berdoa, kalau dia marah pas satu orang, dia bilang, Tuhan tak marah Pak dia. Bunuh DP keluarga, saya mati DP keluarga. Bar jangan tapi kehendak yang jadi, Tuhan pe kehendak yang jadi. See? Karena dia memang gak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya kira itu yang Tuhan mau, yang pesan Tuhan. Ketika dia menunjukkan diri kepada umatnya, kepada murid-muridnya, kepada kita adalah, hey, I know you. Saya jauh lebih kenal kamu daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Saya tahu hasratmu, saya tahu cita-citamu, saya tahu segalanya tentang kamu. Come to me, dia bilang kepada Petrus. Ketika dia memulihkan Petrus dengan berkata, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Dia katakan sekali lagi kepada Petrus, Petrus follow me. Ikut aku. Karena aku tahu jumlah ikan di dalam laut. Berapa ekor Tuhan tahu. Berapa ekor yang dimakan oleh orang Manado dia tahu. Berapa banyak harta yang kita miliki dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Izinkan Tuhan menjamah engkau sepenuh hatimu. Amin.